Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang teori himpunan. Saya Muhammad Sabar Bibi sebagai pemateri pertama. Saya Nurjana sebagai pemateri kedua. Saya Laura Sari sebagai pemateri ketiga. Saya Nova Udin Utami sebagai pemateri keempat. Saya Sabrina Nasution sebagai pemateri kelima. Berikut penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan tentang teori himpunan. Teori himpunan merupakan teori yang paling dasar bagi cabang ilmu matematika. Teori himpunan baru ditemukan pada akhir abad ke-19. Sekarang teori himpunan merupakan bagian tersebar dalam pendidikan matematika yang mulai diperkenalkan bahkan sejak tingkat sekolah dasar. Istilah himpunan dalam matematika berasal dari kata set dalam bahasa Inggris. Kata lain yang sering digunakan untuk menyatakan himpunan antara lain kumpulan, kelas, gugus, dan kelompok. Secara sederhana, arti dari himpunan adalah kumpulan objek-objek real atau abstrak. Objek yang terdapat dalam himpunan disebut dengan elemen, unsur, atau anggota. Terdapat banyak cara dalam menyajikan himpunan. Yang pertama, enumerasi. Pada enumerasi himpunan disajikan dengan cara menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal dengan menggunakan huruf kapital atau menggunakan simbol lainnya. Kedua, simbol baku. Penyajian himpunan dengan cara menggunakan simbol tertentu yang sudah disepakati. Beberapa himpunan yang khusus dituliskan dengan menggunakan simbol baku. Terdapat sejumlah simbol baku yang berbentuk huruf tebal dan biasa digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering digunakan. 3. Notasi pembentuk himpunan. Terhadap suatu himpunan, suatu objek dapat menjadi anggota atau bukan anggota himpunan tersebut. Yang keempat, diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis. Anggota-anggota suatu himpunan berada di dalam lingkaran, sedangkan anggota yang lain di dalam lingkaran pada yang lain pula. Ini saya akan menjelaskan tentang teori himpunan dengan menggunakan diagram Venn yang terdiri dari himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan bagian. Himpunan semesta adalah suatu himpunan yang berisikan semua anggota atau objek yang sedang menjadi pembahasan atau dibicarakan. Contoh dari himpunan semesta yaitu himpunan A terdiri dari pesawat terbang, kapal, motor, mobil, dan kereta. Maka bisa disimpulkan bahwasannya himpunan A merupakan himpunan alat transportasi. Yang kedua ada himpunan kosong. Himpunan kosong juga disebut dengan himpunan null set. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki satupun elemen. Contohnya seperti himpunan E di mana X lebih kecil dari X, maka banyaknya elemen dari himpunan E sama dengan 0. Yang terakhir ada himpunan bagian. Himpunan bagian itu disebut juga dengan subset. Himpunan bagian adalah himpunan yang seluruh anggota berada di himpunan lain. Contohnya himpunan A terdiri dari 13, 15, dan 17. Sedangkan himpunan B terdiri dari 13, 14, 15, dan 17. Di sini himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Maka A subset B. Karena anggota A juga merupakan anggota B. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Juga komplement atau yang biasa dinotasikan A pangkat C yaitu A komplement, yaitu suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta atau yang biasa disebut itu U, tetapi bukan merupakan anggota himpunan A. Sebagai contoh, ada di sini semesta yaitu U-nya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. Adapun himpunan A-nya 6, 12, 18, 24. Kita akan mencari A komplement, yaitu anggota himpunan semesta, tetapi bukan anggota himpunan A. Bisa kita lihat yang A komplementnya itu 3, 9, 15, 21. Kenapa? Karena 6 adalah 6 bagian dari himpunan A,
12 bagian dari himpunan A, 18 bagian dari himpunan A, dan 24 ada bagian dari himpunan A. Lalu, adapun selisih yang dinotasikan adalah himpunan A selisih terhadap himpunan B, yaitu suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Sebagai contoh, himpunan A 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Dan adapun himpunan B 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Kita ingin mencari adalah selisih himpunan A terhadap himpunan B. Di sini elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Maka 2 adalah himpunan dari 2 adalah elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. 2 kan adalah sama himpunannya. Elemennya baru 5 terdapat di himpunan A dan terdapat di himpunan B. 7 terdapat di himpunan A dan terdapat di himpunan B. Maka jawabannya adalah 3, 7, 11, dan 13. Selanjutnya, beda stangkup, yaitu suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A dan himpunan B, tetapi tidak pada keduanya. Contoh, himpunan A 2, 4, 6, dan himpunan B 2, 3, dan 5. Maka A setangkup B yaitu di sini kita ambil himpunan dari kedua himpunan tersebut tidak ada yang sama, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Kemudian perkalian, yaitu himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Contoh, himpunan A itu ada 1, 2, dan 3. Himpunan B, A, B. Maka A kali B semua anggota himpunan A jadi susunannya itu seperti ini. 1B, 2A, 2B, 3A, dan yang terakhir itu 3B.